Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya malam ini untuk kita melakukan diskusi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan diskusi malam ini. Perkenalkan, nama saya Sadaria sebagai moderator dan ditemani oleh teman saya yang akan bertugas sebagai pemateri pertama, yaitu Zul Agus Salni, dan pemateri kedua Syamsul Rizal, dan sebagai notulen Sri Wahilda. Langsung saja, sebelum kita melakukan presentasi ini, diharapkan kepada teman-teman untuk mendengarkan dengan saksama penjelasan dari kelompok kami. Pemateri pertama dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pemateri pertama. Baik, materi kita hari ini adalah perbandingan WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz. Selanjutnya, mohon moderator silakan dipindahkan. Oke. Ini tampilan nama-nama kelompok kami. Dan ini yang tampil di layar teman-teman adalah pengertian frekuensi 2,4 GHz. Merupakan WiFi salah satu standar jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz untuk mentransmisikan data melalui gelombang radio. WiFi 2,4 GHz umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel seperti laptop, ponsel cerdas, dan tablet ke jaringan internet melalui router WiFi. Oke, selanjutnya. Mohon maaf, jaringan kurang memadai. Oke, sudah muncul. Terima kasih. Selanjutnya, materi kelebihan dan kekurangan frekuensi 2,4 GHz terdapat di layar teman-teman bahwa kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu menawarkan jarak jangkauan yang lebih baik sekitar 150 kaki atau 45 meter di dalam ruangan dan 300 kaki atau di meter di luar ruangan. Semua tergantung router dan kondisi lingkungan. Sinyal RF 2,4 GHz memiliki gelombang yang panjang, membuatnya dapat dengan mudah menembus dinding, lantai, dan benda padat. Selanjutnya menggunakan peraturan pita frekuensi ISM yang tidak memerlukan lisensi. Selanjutnya, perangkat WiFi 2,4 GHz lebih murah dibanding yang lain. Dan kekurangannya yaitu mendukung kecepatan yang lebih rendah, yaitu sekitar 450 Mbps hingga 600 Mbps. Mendukung bandwidth yang lebih rendah, hanya ada 3 channel yang tidak tumpang tindih ketika ada banyak perangkat nirkabel yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Akan lebih mudah terjadi gangguan atau masalah koneksi. Yang terakhir, mendukung jumlah saluran yang lebih sedikit daripada WiFi 5 GHz. Oke, slide selanjutnya. Contoh penggunaan WiFi 2,4 GHz. Seperti rumah tangga, dalam sebuah rumah tangga yang memiliki banyak perangkat yang terhubung ke jaringan WiFi 2,4 GHz bisa digunakan untuk perangkat-perangkat yang lebih tua atau yang memiliki jangkauan sinyal yang lemah. Contoh selanjutnya yaitu dalam kantor. Dalam sebuah kantor, 2,4 GHz bisa digunakan untuk perangkat-perangkat seperti printer dan fax yang tidak membutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Oke. Yang selanjutnya adalah restoran. Dalam sebuah restoran, WiFi dengan 2,4 GHz
GHz bisa digunakan untuk menyediakan akses internet bagi pelanggan yang ingin menggunakan WiFi secara gratis. Oke, slide selanjutnya. Contoh penggunaan WiFi 2,4 GHz. Tempat umum dan industri. Dalam tempat umum seperti bandara atau pusat pembelanjaan, 2,4 GHz bisa digunakan untuk menyediakan akses internet bagi pelanggan yang ingin menggunakan WiFi secara gratis, sama seperti dengan tempat nongkrong yang ada biasa teman-teman datangi. Selanjutnya itu industri. Dalam industri maupun kantor sekalipun, banyak yang menggunakan WiFi 2,4 GHz. Dapat digunakan untuk perangkat-perangkat seperti sensor suhu, atau kelembapan yang tidak memerlukan kecepatan transfer data yang tinggi, seperti misalnya ketika kita masuk di mall. Biasanya kan kita di sensor suhu dulu sebelum kita masuk ke mall tersebut. Ya, protokol kesehatan lah seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke pengertian frekuensi 5 GHz. WiFi 5 GHz adalah salah satu standar jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi 5 GHz untuk mentransmisikan data melalui gelombang radio. WiFi 5 GHz seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan internet melalui router WiFi yang mendukung frekuensi ini. Ya, selanjutnya, sama halnya dengan WiFi 2,4 GHz, WiFi dengan frekuensi 5 GHz juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu ialah menawarkan kecepatan yang lebih cepat, yaitu sekitar 1.300 Mbps atau 1,3 Gbps, mendukung bandwidth yang lebih tinggi, 20 MHz atau 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz dalam standar WLAN yang berbeda, mendukung lebih banyak saluran daripada WiFi 2,4 GHz, lebih sedikit gangguan dibandingkan dengan versi WiFi 2,4 GHz. Oke, selanjutnya. Adapun kekurangannya yaitu mendukung jarak jangkauan yang lebih pendek, yaitu sekitar 50 kaki atau 15 meter di dalam ruangan dan 100 kaki atau 30 meter di luar ruangan. Perangkat dan router WiFi 5 GHz lebih mahal dan sinyal RF 5 GHz memiliki gelombang yang lebih rendah. Itu membuatnya tidak mudah menembus dinding, lantai, dan benda padat. Jaringan tidak digunakan oleh perangkat nirkabel umum karena membutuhkan HP atau router WiFi khusus 5 GHz. Nah, berikut contoh penggunaan WiFi 5 GHz. Seperti halnya tadi WiFi dengan frekuensi 2,4 yang sebelumnya saya bahas. Penggunaannya di rumah tangga, kantor, industri, dan lain sebagainya itu mungkin hampir sama, namun ini penggunaannya dalam sebuah rumah tangga, kecepatan transfer datanya itu lebih tinggi, seperti laptop gaming atau TV yang mendukung streaming 4K. Dalam kantor, 5 GHz dapat digunakan untuk perangkat-perangkat seperti laptop, telepon pintar, atau tablet yang membutuhkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Oke, slide selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, jaringan sedang tidak stabil, jadi mohon pengertiannya.
Contoh selanjutnya adalah restoran dan tempat umum. Mungkin sama saja seperti yang sebelumnya saya jelaskan, hanya saja kecepatannya lebih baik dibanding yang sebelumnya. Oke, lanjut aja, Sri. Mungkin teman-teman dapat membaca di layar laptop maupun di layar HP teman-teman. Ada beberapa contoh yang kelompok kami tampilkan yang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz. Pertama itu dengan kecepatan. Dalam kondisi wajar, WiFi 2,4 GHz bisa mendukung hingga 450 Mbps atau 600 Mbps bervariasi sesuai kualitas atau kelas dari router. Sedangkan 5 GHz bisa mendukung sampai 1300 Mbps dan tentunya juga bervariasi sesuai kemampuan router. Frekuensi 5 GHz memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2,4 GHz. Hal ini lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transfer data tinggi. Perbedaan yang kedua yaitu melalui jarak jangkauan. Secara WiFi 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan WiFi 5 GHz. Ini karena sinyal WiFi 2,4 GHz dapat menembus dinding dan benda-benda lainnya lebih mudah dibandingkan dengan sinyal 5 GHz. Sementara itu, WiFi 5 GHz memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan dengan WiFi 2,4 GHz. Namun, WiFi 5 GHz memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dan lebih stabil. Hanya saja jangkauannya yang berbeda. Nah, ketiga, kepadatan. WiFi 5 GHz memiliki lebih banyak saluran dan dapat menangani lebih banyak perangkat secara bersamaan daripada WiFi 2,4 GHz. Ini membuatnya lebih cocok untuk lingkungan dengan banyak perangkat seperti gedung, perkantoran, atau apartemen, atau seperti tempat-tempat nongkrong yang memiliki banyak pelanggan. Seperti itu. Nah, yang keempat itu kompatibilitas perangkat. Kebanyakan perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, dan tablet mendukung keduanya. Namun, beberapa perangkat mungkin tidak mendukung WiFi 5 GHz karena perangkat tersebut harus memiliki chipset yang khusus untuk mendukung frekuensi 5 GHz. Nah, selanjutnya itu potensi gangguan sinyal atau sinyal buruk. Ketika ada beberapa gadget yang terhubung ke dalam satu jaringan, WiFi dapat menyebabkan gangguan itu. Gangguan tersebut dinamakan interferensi. Gangguan tersebut dapat menyebabkan penurunan kecepatan dan latensi jaringan. Dalam jaringan WiFi, potensi gangguan interferensi terjadi lebih besar pada 4 GHz, berbeda dengan kita 5 GHz. Tidak ada potensi gangguan interferensi. Itu merupakan sebuah keunggulan bagi 5 GHz. Slide selanjutnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama dari materi yang saya bawakan mengenai WiFi 2,4 dan 5 GHz. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya paparkan pada malam hari ini. Kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian
maksimal memberikan 2 pertanyaan. Dengan itu kami persilahkan yang ingin bertanya. Oke teman-teman, apakah materi yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi sudah dimengerti? Atau ada yang mau bertanya? Oke, tadi Dani Muhammad ingin mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya karena telah memberi saya untuk melakukan pertanyaan. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana data nirkabel ditransmisikan antar perangkat? Saya ketimi saja di ribut sekali. Oh iya. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami memaksimalkan 2 pertanyaan. Oke, Saudari Ika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu berapa kecepatan maksimum pada WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz? Baik, mohon maaf Ika, bisa diketik pertanyaan tak karena tidak jelas. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh Saudara Syamsul Rizal. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu berapa kecepatan maksimum pada WiFi 2,4 dan 5 GHz. Jadi untuk kecepatan maksimum sendiri dapat bervariasi tergantung pada standar WiFi yang digunakan dan kondisi jaringan. Kalau untuk WiFi 2,4 GHz sendiri yang paling standarnya biasanya sekitar 600 MB atau megabit per detik, dan untuk WiFi 5 GHz biasanya dapat mencapai 1, gigabit per detik. Mungkin ada tambahan dari Saudara Ika, atau sudah diterima atas jawabannya? Iya, sudah diterima. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana data nirkabel ditransmisikan antar perangkat. Data nirkabel ditransmisikan antar perangkat melalui gelombang elektromagnetik yang biasanya terjadi dalam spektrum frekuensi radio atau gelombang mikro. Proses ini sendiri melibatkan beberapa langkah, yaitu modulasi atau data yang ditransmisikan dikodekan menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi nirkabel. Yang kedua ada pengodian saluran. Sebelum mentransmisikan sinyal seringkali dilakukan pengodian saluran terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada modulasi frekuensi, yang dimana dalam komunikasi nirkabel sinyal yang dimodulasi frekuensi digunakan untuk mengirimkan data melalui gelombang radio. Lalu yang keempat ada transmisi. Setelah proses modulasi selesai, sinyal yang dihasilkan dikirimkan melalui saluran transmisi nirkabel. Lalu yang kelima, penerimaan dan demodulasi. Pada perangkat penerima, sinyal nirkabel diterima melalui antena atau perangkat penerima yang sensitif terhadap gelombang elektromagnetik. Setelah diterima, sinyal tersebut melewati proses demodulasi
di mana informasi yang terkandung dalam sinyal dikembalikan ke bentuk aslinya. Lalu yang terakhir ada dekode dan pemrosesan data. Setelah demodulasi, data yang diterima di dekode menggunakan metode yang sesuai untuk mengembalikan ke bentuk awalnya. Kemudian data tersebut dapat diolah sesuai dengan kebutuhan perangkat penerima seperti ditampilkan di layar atau digunakan untuk keperluan komputasi atau komunikasi lebih lanjut. Proses ini sendiri terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat, memungkinkan pengiriman data secara nirkabel antar perangkat yang terhubung dalam waktu yang nyata. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah ada sanggahan atau tambahan dari saudara Dani Muhammad Guntur? Iya, saya terima Ji. Puas Mak. Ya, jadi itu saja dari pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di akhir penutup diskusi ini. Sebelum saya menutup diskusi malam ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya malam ini untuk melakukan diskusi malam ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.